Dari awal kami sudah menemukan banyak kejanggalan dari perkara ini mulai disidangkan. Dari awal penyidikan Gus Nur langsung ditangkap. Dalam perkara ini banyak sekali terdapat kejanggalan, terdapat keanehan, terdapat hal-hal yang tidak wajar. Gus Nur disangka dengan berbagai pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti sidang Suki Nur dan Bambang Tri, ya, di mana bahwa Suki Nur ini sudah divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim. Tapi ada hal yang kemudian menjadi menarik untuk kita ulas dan kita coba telaah, di mana para kuasa hukum ini ya pada satu kesempatan di depan awak media menyampaikan bahwa ada situasi-situasi kejanggalan dalam persidangan Suki Nur selama ini. Dan kejanggalan-kejanggalan inilah yang menurutnya itu menjadi hal yang seharusnya ya Gus Nur ini bisa bebas. Ya. Kejanggalan-kejanggalan itu menurutnya mulai dari ya saksi pelapor yang seharusnya menurutnya dialah yang harus dirugikan, tapi kan ternyata katanya tidak. Yang kedua, bahwa menurutnya ada orang yang mengkondisikan para saksi-saksi ini yang dihadirkan, dikondisikan oleh orang tertentu yang dianggap orang dekatnya Pak Jokowi. Kemudian ya dia juga menyampaikan ya bahwa dalam persidangan ya saksi-saksi ini ya itu juga tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Ya, ada banyak kejanggalan-kejanggalan menurutnya yang terjadi. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan dari para kuasa hukum ini. Mari kita simak sama-sama. Dari awal kami sudah menemukan banyak kejanggalan dari perkara ini mulai disidangkan. Dari awal penyidikan Gus Nur langsung ditahan dari Jakarta, Mabes Polri, Barreskrim, terus disidangkan di Solo. Itu adalah salah satu kejanggalan. Dan banyak kejanggalan lainnya di persidangan yang dijalankan. Jadi dari awal kami sudah melihat bahwa dari saksi pelapor itu pun dia tidak ada dirugikan dalam. Padahal dalam hukum pidana itu pelapor itu harus dia adalah yang dirugikan. Yang kedua, dari saksi-saksi banyak yang mempertanyakan bagaimana biaya dan lain sebagainya, karena mengingat banyaknya saksi juga ada dari Jakarta, ada dari Surakarta, tapi yang dari Jakarta akomodasi dan lain sebagainya ini bagaimana, itu juga dipertanyakan. Yang kita pertanyakan sebenarnya bukan masalah mampu atau tidaknya mereka bersaksi, karena jelas di persidangan ini mereka jawab itu pun juga dengan terbata-bata. Tetapi siapa yang ada di belakang ini, begitu. Karena jelas di persidangan kemarin juga ada salah satu dari saksi fakta, beliau bilang bahwa mereka menjadi saksi itu karena sudah di briefing dari satu orang, satu nama. Dan kalau umat di sini, masyarakat di sini yang mengikuti persidangan itu pasti tahu siapa orang yang dimaksud. Jadi saya berikan inisial saja, jadi A. Jadi inisial A ini merupakan keluarga dekat lah. Itu yang membriefing semuanya. Itu yang pertama. Jadi dalam perkara ini banyak sekali terdapat kejanggalan, terdapat keanehan, terdapat hal-hal yang tidak wajar. Gus Nur disangka dengan berbagai pasal. Pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, 15 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, itu semuanya tentang keonaran. Jadi Gus Nur disangka onar, membuat onar itu karena ada statement atau komentar di kolom komentar di media sosial. Padahal itu jauh dari fakta yang ada dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebarkan berita yang tidak lengkap ataupun berita bohong. Di sini yang didakwakan itu adalah berita tidak lengkap atau bohong terkait dengan ijazahnya Bapak Presiden Jokowi. Kalau memang Gus Nur ini didakwakan bohong, seharusnya
yang benar pun juga dihadirkan terlebih dahulu, dan kebenaran itu adalah ijazah aslinya wajib dihadirkan di persidangan. Tetapi sampai hari ini kami melihat tidak pernah ada utusan Bapak Presiden Jokowi ataupun siapapun yang hadir di persidangan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Yang ketiga, tadi yang sudah disampaikan rekan kami, Bang Riki, bahwa Gus Nur ini adalah seorang pemuka agama, seorang yang setiap harinya diisi dengan kegiatannya bagaimana mensejahterakan umatnya, bagaimana membimbing umatnya di jalan Islam yang benar. Tetapi sungguh aneh beliau didakwa sebagai seorang penista agama. Beliau ini mempunyai pondok di Palu, itu pondok pembimbing hafalan Al-Quran, hafid Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang yang begitu cinta dengan agamanya sendiri didakwa sebagai penista agama karena mubahalah? Sedangkan di luar sana seorang penista agama bukan seorang bebas, banyak sekali orang-orang yang menistakan agama Islam ataupun orang yang menistakan agama yang ada di Indonesia. Itu masih bebas. Ya, itu yang disampaikan oleh para kuasa hukum, bahwa ada kejanggalan dalam persidangan Gus Nur selama ini. Itu yang mereka tidak bisa terima begitu saja, bahwa diantaranya bagaimana saksi-saksi fakta itu ya menurutnya dia bertanyakan tentang biayanya, ya bagaimana katanya pembiayaannya, ya mereka bisa hadir di Jakarta, tidak mungkinlah ya mereka ini bisa membiayai dirinya sendiri. Itu adalah sebuah kejanggalan menurutnya. Begitupun bahwa saksi pelapor ini, ya saksi ya, korban ini yang seharusnya kan dia harus dirugikan, tapi ternyata saksi korban ini tidak ada yang dirugikan dalam keterangannya. Demikian pula menurutnya bahwa saksi fakta ini ada yang mengkondisikan, ya dikondisikan oleh satu orang, ya sehingga menurutnya ini hal-hal yang sebenarnya ya kejanggalan-kejanggalan ya dalam persidangan Suki Nur, yang seharusnya katanya Suki Nur ini tidak bisa didakwa, divonis bersalah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, karena ya data pembanding ijazah asli itu tidak pernah dilihat. Inilah sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang menurut kuasa hukum ini yang terjadi ya selama persidangan Suki Nur, dan bagi mereka dia tidak terima ya itu semua, dan ya kita akan lihat ya seperti apa ke depan upaya-upaya daripada kuasa hukum ini ya, karena Sugi ini kan sudah divonis ya 6 tahun penjara ya, dan itulah keputusan majelis hakim tingkat pertama, sekalipun masih ada ruang bagi mereka para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum. Kita akan melihat seperti apa kelanjutan daripada kasus Sugi Nur ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.